Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah qail bihukmillah wa ala alihi wa Allah yang kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Baik ikhwatal iman kan Allah, ini kita akan melanjutkan pembahasan sempat tertinggal tugas di 20 karena yang lalu saya harus acara akad alumni di Garut. Jadi baik sampai kepada hadis 5 pekan lalu. 6 darini anaqa wa huwa mimma Rasulullah SAW fa'ala in kartu bari idza jatil amtar fayashuk fayazhu annaka ta'ti fatusalli fi baiti maka takhidum qala Rasulullah sallam sa'af ghada alayya Rasulullah sallam wa Abu Bakr radhiyallahu anhu ada mashtad an-nahar ada Rasulullah sallam lahu falam yajlis hatta qala aina tuhibbu an uya min baitika fa ashartu lahu ila al-makan tuhibbu yusalli fihi faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqafafna wara'ahu shalla rak'ataini thumma wa sallam fa basqa khazir tusna'u sami ahlu dari anna Rasulullah sallam baiti fajan minhum tatarju bait akhir hadis. An Iqban bin Malik hadis Tirmidzi Sayyidina Allah anhu Allah beliau satu tempuh yang maksudnya ikut ya, di Medan Badar yang terjadi pada 17 tahun Hijriah. Sering kami sampaikan ini, asalnya ulang lebih menambah roh dan semangat kita Alhamdulillah kan tahun puasa dan pada saat itu baru 1 tahun hijrah, maksudnya dari Makkah ke Madinah. Kita bayangkan ke dari segi kita, kemudian kuantitas kaum muslim, belum lagi nanti setelah diskusi di hilah yang berperang, yang sudah terlatih ada berperang. Ini juga perlu dipertimbangkan. Nah, para memang Rasul tidak bermaksud untuk perang, akan apa
karena memang niatnya untuk berperang. Tapi sesungguhnya di sana sudah siap standby bukan kaum Mekah dengan pasukan terlatih dan perlengkapan yang sangat peralatan sangat lengkap. Maka terjadilah pertempuran itu. Kisah Nabi SAW yang luar biasa. Allahumma inna hadhihi nasabatan itu. Jika kau habiskan, jika kau binasakan, kami yang sedikit, kalau sedikit kau tidak disembah lagi. Kau tidak akan pernah disembah lagi. Tuhan dalam tafsir tapi ada satu yang tidak kayaknya sih itu paknya sudah lama lagi, entah bertahun lagi ke depan yang disebut dengan al-mal. Itu ya, menghitung mereka ijtihad mereka, hasil mereka ya tidak tahun 2020 ini wallah hakikatnya ini saya dia lama di atas Jarrah seorang ahli tafsir dari Sin dan ya itu sudah Malhamah Kubro kalau versi mereka kitab yang dianggap kitab suci. Semoga saya termasuk pas Imam Mahdi, masuk Imam Mahdi, Pak. Kata guru kami di Mekah, Allah SWT yang ikut perang Badar ini ada kekhususan bagi mereka, Pak. Karena lihat, kita bayangkan dalam kondisi Ramadan, ya, berpuasa tanggal 17 Ramadan, cuaca panas, jumlah kuantitas pun lebih sedikit dari segi kesiapan memang, tapi pada akhirnya iman bisa bela Rasulullah, sehingga ada pertemuan itu dan Allah mentolak musyrik Mekah, musyrik Quraisy Mekah di sana jahat caranya, ya tokohnya merasa mati oleh kaum muslimin, sehingga ada jaminan dari Allah untuk pastinya. Apa kata Allah? I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ini khusus untuk para pasukan Badar itu. Tidak ingin kalian lakukan. Karena aku sudah ingin kalian semua. Sudah jaminan itu. Tapi jangan lantas begitu lihat juga. Nah, ini Victor itu dan kotor itu, adab para sahabat itu hati-hati dijaga. Artinya dan jaminan itu oleh sudah jamin tidak jenuh besar karena sudah ada benteng dari sama ketika ada hadis man shama iman wa ghufira ma taqaddama min wa ma ta'akhkhar, dan buat Imam Ahmad wa ma ta'akhkhar, siapa yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, ya ibadah puasa di bulan Ramadan, iman dengan didasari ke ibadah Allah hanya
Allah saja, ya, bukan di orang. Dia tidak hanya karena mengharap dari Allah, hanya mengharap dari Allah, maka ghufirallah, ampun baginya tuh dosa yang diampuni, dosa-dosanya, taqaddam dari dosa yang telah, dosa-dosa yang akan datang. Ini kok bagaimana bisa katakan dua mata akhir, padahal diampuni itu satu atau dosa yang sudah diampuni yang maupun akan datang, padahal belum dilakukan gitu. Kalau yang sudah lalu kan aku logik oleh ulama bahwa artinya orang tersebut Allah jaga, dibentengi, dilindungi oleh Allah untuk tidak terjatuh dalam dosa besar, dosa fatal, bunuh dan sebagainya. Ya kalau dosa-dosa yang dengan istighfar sudah, dengan wudhu terhapus itu mati. Nah, makanya ada dzunub, ada dzunub. Kalau bedanya, kalau dosa kecil gak wudhu, basuh ini ketika basuh dosa mata, dosa hidung bergugur dari situ, Pak. Insya Allah ketika batu berjatuh bergugur dosa, dosa harus di dasar pertama dia ya tidak melakukan. Ketiga, jika ada hak adami hutang selesaikan. Pernah orang minta maaf, minta muhal mubara'ah, ya, minta apa namanya dimaafkan, selesai. Kemudian yang keempat dan kelima, mengetahui apa yang perintah Allah kemudian dilaksanakan, dan mengetahui kalau Allah harus, maka mutlak, Pak, mukmin mengaji fardin hukumnya, kewajiban para individu. Jadi kita ini terkena wajib ini sampai akhir hayat, Pak. Al-Mahdi dari mulai yang si ayun sampai liang lahat, selagi hayat di badan, maka kita terkena kewajiban. Karena banyak pesan yang harus kita selesaikan. Ilmu zaman, kan zaman repot, bermasalah, problematik, musibah yang akan datang B2B, dan zaman banyak orang yang hari masih beriman kafir, murtad, suaranya beriman, paginya kafir. Nah, kalau tidak ini, Pak, tidak tapi dengan keimanan ilmu, maka kata yang berzaman mengetahui tentang fenomena di tanda kiamat, apa namanya, tanda kiamat baik yang maupun yang, agar kita tidak terjadi itu. Karena resikonya, Pak, tidak disebutkan orang alim orang bodohnya, Pak. Karena banyak yang menggadaikan agama tidak nanti, bukan nanti, mungkin sekarang sudah, Pak, karena kita di akhir zaman, kan tanda-tanda itu jelas, musibah-musibah, malapetaka dan bencana yang datang, yang menimpa jiwa mereka, harta benda mereka, anak mereka, bahkan nauzubillah akidah mereka. Jadi perlu kita dicas. Nah, nanti insya Allah ini yang sudah al-hikam, tasawuf, ini sebagai jawaban dan juga untuk menenteramkan hati kita, ikut memandu, membersihkan ya hati kita, mudah-mudahan kita rahmat dari Allah SWT, bertabaruk, mengajar orang yang kita cintai kepada Allah, mereka cinta kepada kita, orang tua kita, guru kita, anak cucu kita, saudara kita, diwafatkan dalam husnul khatimah. Baik, kita lanjutkan. Qala, kata Ibn bin Malik, berkatalah beliau yang tadi menyaksikan Badar ini, Kuntu usalliya, kuntu maaf, usalli li qaumi. Jadi kalau terjemahkan secara dia, kuntu saya usalli melaksanakan salat li qaumi, untuk kaumku. Padahal di sini dalam syarah, ini pentingnya syarah, bukan untuk kaumku. Ayat yang dimaksud adalah mengimami kaumku. Jadi imaman, aku sholat
Suatu ketika aku sholat menjadi imam untuk aku sholat dengan posisi aku imam bagi kaumku, yaitu Bani Salim, kaum Bani Salim. Jadi ada masjid Pak, di situ beliau imamnya nih, yang mengatakan ini beliau imam. Akan tapi wakan yaqulu bainahu bainahum, kata beliau diberikan hadis, akan tapi aku terhalang antara aku dengan mereka, dengan kaumku itu. Jadi dengan masjid misalnya ini ada masjid di nah Munawaroh, ya ada Munawaroh, dulu belum ada jembatan, agak mirip-mirip nih, agak sama ya, mirip padang pasir kalau mau ke Madinah ya, agak mirip-mirip nih. Nah dulu kan masih pesawahan, masih sungai itu. Nah yaqulu bainahu wa bainahum wadin, akan tapi antara aku dengan mereka ada penghalang, ada batas gitu, yaitu wadin, kalau di lembah ya kayak sungai itu lembah. Kalau di Arab kan walaupun hujan tidak sering, tapi sekali hujan setengah jam saja sudah lembah-lembah itu Pak, air mengalir di sana. Bahkan jalan-jalan raya di Arab itu ketika saya masih tinggal di sana tahun 97, bahkan tahun 2003 itu terjadi banjir yang berkasa. Sampai saat ini pun masih di beberapa tempat sering kebanjiran. Kalau sudah banjir Pak di Arab, onta terbawahannya mobil bis apa, karena drainasenya kurang. Kalau sekarang mungkin sudah semakin dievaluasi itu ya. Jadi kalau ada hujan setengah jam saja, ini ada anak Mekah di sini yang lahir di santri kita ini tahu persis, silakan tanyakan tuh kalau biar lebih yakin. Itu Pak kalau sudah hujan setengah jam ketar-ketir Pak penduduk Mekah itu. Kenapa? Karena resikonya kalau anaknya belum datang, orang tuanya belum tiba di rumah, ini ada terowongan misalnya, atau underpass ya yang dipakai. Itu mengerikan sekali. Dan banyak ketika terjebak di situ Pak, macet, air tumpah sudah. Mereka berlari yang selamat-selamat, yang nauzubillah Pak, yang terjebak dengan banjir sudah. Bahkan tahun berapa itu ada orang bapak-bapak bawa mobil bagus, mobilnya mewah, dengan 2 anak masih kecil di dalam mobil. Dia kunci, dia berhenti di supermarket Pak. Anggaplah kalau kita apa itu, dia market ini ya kayak semacam 212 domat. Kalau siapa JN Mart gitu ya, JN Mart jadi Jalan Nur ya. Nah gitu ya. Nah berhenti di situ Pak, di supermarket. Berhenti itu ditaruh diletakkan di parkir di depan itu, dikunci Pak. Tapi pinggir jalan. Dia masuk, asik, karena ditinggal di dalam, karena bertiga. Dia sendiri belanja si bapak itu. Begitu keluar Pak, sudah hilang, yang ada air Pak, mau kayak sungai begitu, banjir. Dalam kan asik masuk nggak sadar Pak, di luar hujan. Yang mobil hilang, anaknya juga sama, ke bawah hanyut Pak. Kalau dasar ditemukan setelah hari keduanya, juara beberapa ini sudah meninggal. Jadi banjir di sana di jalan-jalan raya, apalagi wadi itu lembah kayak begini. Nah ini beliau meriwayatkan, saya itu jadi imam gitu loh untuk kaumku, tapi antara saya dengan kaumku itu dengan masjid ada penghalang, yaitu lembah kayak sungai begitu Pak, tapi tidak berair. Nah jika turun hujan, nanti idza ja'atil amtor, apabila turun air hujan ataupun musim hujan tidak ataupun datang hujan, fasyuqqa alayya ijtiyaju, maka saya merasa kesulitan. Jadi kesulitan bagi saya untuk melintasinya karena tidak ada jembatan Pak. Ya kayak kita dulu belum ada jembatan, bisa dibayangkan Pak, lewat ke Munawaroh itu. Ibarat masjid ini, ya karena sulit saya untuk menuju ke masjid mereka, masjid kaum saya itu. Pagi Rasulullah SAW, akhirnya saya datang ke Rasulullah untuk curhat menginformasikan ini. Fakultu, maka saya pun berkata lalu kepada Rasulullah SAW, ini angkartu basari ya Rasulullah, di mata saya ini sudah melemah. Tapi lihat yang lain, beliau buta. Kata Ibnu Hajar, tapi sebagian ulama mengatakan kalau tidak sampai buta, ya hanya memang sudah lemah pandangannya gitu. Wa innal wadiya alladhi baini wa baina qaumi, dan sesungguhnya apa itu lembah, sungai yang tidak berair, kalau lembah begitu. Antara aku dengan kaumku itu, yasilu idza ja'at amtor, sering terjadi banjir itu, ya banjir apabila datang hujan, apabila turun hujan, jadi sering banjir.
banjir bandang, begitu banjir, airnya naik, gitu, pasang. Saya suka sehingga kesulitan untuk saya melintasi lembah tersebut. Fawaditu anda katati fatusoli fi baiti fawaditu. Maka saya sangat berharap, senang sekali annaka jika engkau, maksudnya Rasulullah, ta'ti berkenan datang ke rumah saya, fatusoli fi baiti, lalu kau sholat di rumahku. Makanan fi baiti di rumah saya, makanan pada tempat itu musola, di mana yang nanti engkau sholat di situ akan aku jadikan musola ya. Jadi ketika hujan besar tidak mungkin lewat ke sana, maka disitulah saya sholat nanti. Apa inilah Nabi Pak Akhlak? Nggak begini, kamu siapa? Gitu. Nah, ini enggak. Tapi Bapak Rasulullah SAW, saya akan lakukan itu. Saya akan datang. Pagoda alaiya Rasulullah SAW. Lalu kemudian keesokan harinya Rasulullah SAW, lalu berangkat Rasulullah SAW ke rumah saya. Wa Abu Bakar anhu dan ditemani oleh Abu Bakar Siddiq anhu, semoga Allah meridhoinya. Pada masyarakat dan nahar, setelah siang tidak terlalu panas, artinya menjelang sore, petang itu Rasulullah datang. Wastaqana Rasulullah SAW, lalu kemudian Rasulullah meminta izin. Lihat Pak, akhlak Nabi, sekalipun beliau Rasul, nah tetap izin dulu Pak. Mau masuk warung sudah diizinkan, ke rumah saya silakan. Logikanya Pak, siapapun yang dia Rasul pasti gembira seorang mukmin saja. Tanpa izin pun sudah ada di dalam rumah, kasarnya Pak. Senangnya bukan main, tapi tetap Rasulullah izin dulu. Ini akhlak luar biasa. Fa'adin tulahu, kemudian diizinkan beliau untuk masuk. Falam yajlis hatta qala, dan Rasul tidak sempat duduk, belum sempat duduk, namun beliau langsung berkata begini, bertanya, aina tuhibbu an usalli min baitika? Aina tuhibbu? Mana, tempat mana yang kau sukai? An usalli min baitika, untuk aku lakukan sholat di rumah ini. Sudut mana, kamar mana, atau ruangan mana? Fa'asyartu lahu, kemudian saya memberikan kepada beliau, ilal makan alladhi uhibbu, ilal makan kepada tempat alladhi uhibbu, yang aku sukai, an yusalli fihi, agar beliau berkenan sholat di tempat itu. Faqama Rasulullah SAW, lalu Rasulullah berdiri, beranjak begitu. Faqabbara, artinya Rasulullah berdiri tegak di situ, ya, mendatangi tempat tersebut yang ditunjukin. Faqabbara, lalu Nabi melakukan takbiratul ihram. Sudah sampai waktu sholat, Nabi pun ada sholat, Allahu Akbar. Wasafakna, dan kami pun berbaris membuat sop waro'ahu di belakang Nabi Rasulullah. Fasal rokaatain, lalu Nabi melakukan sholat 2 rakaat. Tsumma sallama. Nah ini sholat ihtimam sholat sunnah ya. Fasal rokaatain, lalu kemudian Rasulullah SAW sholat 2 rakaat. Tsumma sallama, kemudian beliau bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasallam nahina sallama, dan kami pun melakukan itu, artinya bersalam setelah Nabi bersalam. Nah, artinya selesai sholatnya. Fahabastu ala khaziratin, sampai dijelaskan detail. Lalu kami tahan beliau Rasulullah untuk kami persilahkan ala khaziratin, agar beliau berkenan menyantap bubur yang terbuat dari gandum. Nah, kalau bubur itu mewah pada Masya Allah. Ya. Jadi untuk Rasul disediakan di Masya Allah. Tusna'ulahu, ini bisa kita ambil apa? Kalau mengundang orang ya siapa, Masya Allah, ya jangan sampai air pun tidak ada gitu. Jadi lihat terus tuh para sahabat mencontohkan itu, karena barokahnya luar biasa. Tusna'ulahu, yang sengaja disediakan atau dibuat untuk beliau. Ada sengaja nih Pak, disediakan untuk beliau, bukan dadakan. Oh, lupa, sudah diundang dari kemarin, kok lupa. Nah ini, kalau sesibuknya bisa jadi. Kalau lupanya karena memang kebiasaan gitu ya, kurang ikram, nah ini beda. Bahkan ahlu dari, namun masyarakat di sekitar saya mendengar anna Rasulullah SAW baik, ada Rasul di rumah saya, Rasulullah SAW. Nah, sekarang contoh lah, misalnya ada seorang siapalah tokoh yang kita ini kan, Masya Allah, ada ulama besar, tiba-tiba kalau misalnya dari luar tuh Habib Umar misalnya, atau kami buka untuk Dr. Syekh Muhammad Ismail datang, oh Masya Allah, dia langsung berkerumun para muhibin. Kalau munafikun tidak mungkin ya, kalau disebut orang apakah semuanya ya, kecuali orang munafik gitu ya. Tapi munafik pun karena masalah gitu, datang di Rasulullah begini-gini gitu, di belakang kata orang Sunda Pak, mau depan di jero kantong gitu. Ya, biar masuk kosakata ya.
Baik. Nah, pada rijalun minhum, akhirnya datanglah membludak orang-orang di kaum bapak-bapak ini, masyarakat kaum pria dari masyarakat saya berdatangan sampai berkumpul di rumah saya. Ya. Hatta katsura rijalu fil baiti, sehingga bertambah banyaklah orang-orang di rumah saya. Berkumpul maksudnya. Faqala rajulun, ada salah seorang di antara mereka berkata, "Ma fa'ala Malikun?" Apa yang dilakukan Malik itu? Nah, ini Malik ngapain gitu? Lah, arau saya tidak menyaksikan dia, saya tidak melihat dia. Faqala rajulun, ada lagi satu orang kata ini, dari kamu munafikun, itu orang munafik. Jadi ada seorang yang memberitahu, dari kamu munafikun, la yuhibbu rasulahu, dia tidak suka, tidak mencintai Allah dan Rasul, itu orang munafik. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah yang merespon perkataan mereka dan pertanyaan mereka. Kalau Nabi begini, Nabi menjawab ketika itu kan orang munafik, ngapain dia? Ke sini gitu, kok ngapain dia gitu? Karena bisa jadi khawatir orang munafik kan bisa aja mengundang baik-baik diracun, baik dibunuh. Kan dulu berapa kali kan orang munafik melakukan kejahatan yang sangat keji. Contoh di Madinah, nanti kita ada pembahasan lagi. Kan di saat Nabi SAW sudah mendirikan Masjid Kuba, tiba-tiba mereka mendirikan masjid yang lain, Pak. Jaraknya dekat, itu dekat Kuba. Pak. Kalau nanya Masjid Baru itu, masjid yang Mador yang dihancurkan oleh Nabi, ada masjid yang dihancurkan. Jadi jangan pilih. Nah ini karena kita pincik. Masjid nggak pernah, Rasul nggak pernah murka, apalagi menghancurkan masjid. Ada masjid yang dihancurkan, disuruh dihancurkan oleh Nabi. Masjid Diror. Jadi jangan kata masjidnya dulu. Ini masjid diberikan untuk apa? Itu ada masjid Diror yang didirikan oleh orang munafik, Pak. Ada orang Yahudi belum masuk Islam, ada orang yang menunjukkan di depan Nabi itu mahabbah gitu. Wah, ternyata itu kan berubah menjadi kantong. Ternyata dia benci sama Nabi itu. Mendirikan masjid untuk apa? Memecah belah umat, Pak. Jadi tujuannya berbeda kalau ada masjid lain karena darurat, yang memang tidak sesuai syarat-syarat kan, boleh taklim Jumat itu ada syaratnya. Ya itu untuk bisa tidak menampung dan ada satu hal itu beda, Pak. Ini memang sengaja didirikan untuk memecah belah umat karena kebencian kepada Nabi, supaya apa? Tidak perlu jamaah di situ kesedot ke sini terprovokasi oleh dia nanti pada akhirnya. Nah, Rasulullah dan Nabi diberitahu kan oleh Allah melalui Jibril, maka langsung dihancurkan, Pak, Masjid Diror itu. Ada itu orang munafik begitu mana begitu. Nah, maka Rasulullah memberikan respon, menjawab, "Laku dari jangan kau berkata seperti itu. Jangan katakan itu. Al-tarau, tidakkah kau mengetahuinya?" Qala la ilaha Allah tarau qala la ilaha. Tidakkah kau mengetahui dia? Artinya tidakkah kau melihat dia bahwa dia telah mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah Ta'ala? Tidakkah kau menyaksikan bahwa dia sudah mengucapkan, artinya berikrar la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, yabtaghi bidzalika, dan dia berharap dengan kalimat yang diucapkan itu wajah Allah, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lainnya. Jadi Rasul masih membela apa di ini oleh Nabi. Faqala Allah wa Rasulullah, kata mereka, kata si orang tadi itu, hanya Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Amma nahnu, adapun kami, kata mereka, wallahi la nara hudahu. Masih tetap tidak. Jadi kalau itu memang hanya Allah dan Rasul yang tahu. Adapun kami nih manusia biasa, kan beliau ini, la nara hudahu wa la hadithahu illa ilal munafiqin. Tidak pernah menyaksikan dia, tidak mengerti dia, tidak mengetahui dia, kecuali kecintaannya itu, ya, tidak pernah melihat kecintaannya, ya, tidak pernah tahu kecintaan si orang ini. Wala hadithahu, dan juga pembicaraan komunikasinya, illa munafik, kecuali hanya untuk orang munafik, hanya untuk kelompok orang munafikin. Jadi dia tidak orang munafik dan dia Rasulullah Rasul bersabda, "Alan nari maqala Rasulullah." Yang atas harap berkata Allah
hari mengharap Allah. Hadis Bukhari. Asyhadu an dua kalimat illallah, tidak ada yang patut dan wajib disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti dalam Pak ya oleh pensyarah hikam maksudnya Pak, ya dibahas dalam syarah-syarah hikam itu Masya Allah. Jadi makna itu dimahami lagi oleh Masya Allah sampai la ilaha, ketika kita berikrar tidak ada Tuhan Pak yang patut disembah, artinya apa Pak? Tidak ada pelindung, tidak ada tempat bersandar, tidak ada yang beri rezeki, tidak ada yang beri kesenangan, pokoknya tidak ada bisa menolong, tidak ada yang mampu menolong, tidak ada yang mampu begini mendatangkan manfaat, menolong, tidak ada tempat kecuali hanya Allah. Begitu Pak. Jadi ikrarnya itu tidak ada ini, tidak, semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada berlindung, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada. Nanti kaitannya dengan la haula wala quwwata. La haula pun tidak ada daya untuk menghindari perbuatan dosa, bahaya kesalahan, bahaya dosa, Pak. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah illa billah, kecuali dari kekuatan Allah. Jadi kalau ini maknai seperti itu Pak, jadi nanti fana, kalau kata istilah ulama sufi itu fana, menafikan, oh berarti tidak ada diri kita itu bukan sebenarnya. Yang ada hanya Allah, maksudnya ada hanya Allah itu bukan berarti dia Allah, bukan. Artinya tidak ada apa-apa itu bukan siapa. Yang ada ini Allah semuanya sudah. Yang yang mendominasi Allah sudah. Tidak ada daya untuk menghindarkan diri kita dari perbuatan maksiat kecuali Allah. Apa jaminan Pak? Kecuali Allah, rahmat Allah. Dan tidak ada daya kekuatan untuk melaksanakan amal sholat di ketaatan, datang ke majlis Pak. Jangan dikira. Atau sholat ke masjid, sholat bahkan Pak bisa kalaupun darurat di mana saja, di rest area di mana, kecuali siapa Pak? Pertolongan Allah Pak. Maka sering kan kalau ketika kita misalnya isi pengajian, PKH di masyarakat sekitar atau maulid, demi Allah kan saya sering sampaikan, tanpa rahmat dari Allah, tanpa izin dan suruh Allah, mustahil kita bisa hadir di situ. Sering kan itu Pak makna la haula, karena lebih dalam ulama itu. Tanpa rahmat Allah, jangan yang puluhan meter, jangan yang berapa meter, yang berkilo-kilo, yang di rumah sendiri, misalnya bibir majlis sendiri Pak, ya 2-3 meter, ya misal dari majlis ataupun berapa puluh meter dari tempat acara pengajian atau tabligh, bisa tidak akan pernah datang, tidak akan bisa. Sudah dipajak diri tetap. Nah, maka rahmat Allah itu. Semoga jika ada yang masuk itu di antara saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, Allah anugerah rahmat kepada. Amin. Biar mereka tahu, menyadari bahwa thalabul ilmi, menuntut ilmu itu fardu ain, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Makanya dalam hadis riwayat Tabrani apa kata Rasul sabda Nabi? Innallaha yaghdhabu ala kulli 'alimin fid dunya wa jahilin fil akhirah. Allah itu murka, marah Pak, murka ke orang yang ekspor, ahli, mengerti tentang urusan dunia. Politik jago, bicara sudah setelahnya sedikit, bukan politik. Gimana nih? Jago, ekonomi, jago, tentang manajemen, jago, tentang itu jago misalnya. Tapi jahil dalam urusan akhirat, Allah murka sekali. Karena kita kan tujuan Allah menciptakan kita itu apa? Untuk beribadah kepadanya. Untuk beribadah, menyembah, berkhidmat kepada. Nah itu kan kaitan dengan ibadah, ilmu akhirat, ilmu agama, syariat. Belum lagi nanti dibagi-bagi lagi, Masya Allah. Oh, secara dohirnya begini, ternyata hakikatnya begini. Nanti di hikam itu akan kebongkar. Baik, ini ya Riyadhus Shalihin. Hanya ini yang kita dapat sampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita lanjutkan dengan hikamnya. Sudah lama kita tidak baca hikam. Mohon pertolongan Allah mudah-mudahan dimudahkan. Oh iya, tadi ada satu hal yang perlu kami sampaikan. Fa'inna Allah qad harrama, dalam syarahnya sesungguhnya Allah mengharamkan orang yang mengucapkan Allah untuk masyarakat. Jangan ini Pak, dibahas. Artinya, loh kok nanti
bisa di akhirat. Bukan hanya yang mengucapkan la ilaha illallah, sholatnya rajin. Waduh, saya ngeri nih. Puasanya, tapi ada di neraka juga nih. Masuk di neraka juga, Pak. Bahkan syarat-syarat di neraka itu. Bahkan tokoh juga, Pak. Tokoh agama yang sudah dalam hadis ini. Nah, ternyata dibahas di sini maksud muradu min tahrimiha dalam syarah ini. Ayo qala syarih, wal murad yang dimaksud diharamkannya orang suka la ilaha masuk dalam neraka lalu hakiki kepada orang mukmin yang hakiki tahrimu khuludihi fiha, yaitu diharamkan untuk kekal di dalamnya. Diharamkan mual ngaran orang Islam menjadi asub G, walaupun masuk neraka tidak akan kekal selamanya. Jadi orang kafir dan kafir kemarin kan boleh bilang kafir, boleh bilang kafir. Oh, plak menurut saya itu. Kenapa? Oh, Allah Al-Quran dan Al-Quran kafir kan kafir, ya kan? Hati-hati kita. Ya, tahrim khuldi fiha, jadi diharapkan untuk kekal di dalamnya. Kata tertentu. Karena pada sebenarnya sudah dibahas, tahrim khuldi fi tafsir kufar al-khasar, yaitu diharapkan masuknya yang selevel dengan orang kafir yang secara khusus. Nah mungkin kalau kau sudah khalidina fiha abada. Kata Al-Quran itu kan orang kafir itu kekal selamanya sudah. Ada ceritanya orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, mulai billah, ya, murtad ataupun memang kafir asli, mau harbi kayak mau kafir zimmi kayak yang namanya tidak menerima Allah sebagai Tuhannya, sebagai sembahannya, dia beriman Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Setelah Rasulullah diutus, ya, maka khalidina fiha, yadkhuluna nar fiha, mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Inang-inang. Sementara di sana tidak pernah ada mati lagi, tidak pernah ada kiamat lagi, tidak pernah ada apa lagi, akhir lagi sudah. Yang tidak berakhiran. Bisa bayangin Pak, Bapak gencet apa ini kelingking lah dijepit itu pintu 2 detik aja. Mau selama-lama, kalau 1 menit 60 detik. 1 menit itu lama kalau dirasakan Pak. Lama itu kita kalau kongko aja ngobrol nggak terasa, udah setengah jam. Tapi coba dirasakan, kayak Bapak ngaji inget-inget, udah lama juga. Lama Pak kali itu, setan biasa gitu Pak. 1 detik itu lama loh, bayangkan Pak. 1 menit itu 60 detik. Tak, 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 tak. Ini baru 1 menit Pak, baru 7 detik. Taruh aja 1 menit. Bapak teriaknya kayak apa? Jadi tadi sudah. Nanti sudah remak nih, pakai itu besok. Angkat 1 menit. Begitu dia, baru ini lagi Pak. Bencet lagi, wah, nah itu neraka gambarannya, itu bukan seperti itu. Ulama nadidat juru badan nafsu. Kata Allah, setiap gosong kulit mereka hancur, diperbaharui lagi. Diganti dengan yang betul. Alhamdulillah. Sudah. Kan yang orang yang tidak yang melakukan sholat, yang memberas kepalanya untuk sholat itu apa yang dilihat oleh Nabi waktu diisrakan? Turdohu suhum kulla murdihat adat kama-kama. Hancurkan mereka malu kepala sendiri Pak. Demam sampai hancur. Setiap hancur kepala diperbaharui lagi. Jadi lagi, hancur, jadi diperbaharui lagi. Hancur sampai kata Nabi kepada mereka, haulah ya Jibril. Siapa gerangan mereka Jibril? Kalau mungkin bahasa kita mengerikan sekali. Mukul kepala sendiri sampai hancur, diperbaharui lagi, teriak lagi Pak, dipukul lagi, teriak lagi, hancur lagi Pak. Siapa? Kata malaikat, apa kata Jibril? Haulah illa tatahul rusuh an sholatil maktubah. Mereka itu orang-orang yang selalu memberat-beratkan kepalanya dalam melaksanakan sholat yang waktu. Kata ulama, bukan yang tidak sholat sama sekali, yang malas-malasan Pak. Awal jam 1, jam 2, sampai habis waktunya saja. Apalagi sampai, besok masih ada waktu topor. Itu super koplak. Nauzubillah min dzalik. Dan sering nggak tahu koplak itu apa artinya. Cuma istilah koplak kan tosan. Kalau jorok itu saya nggak tahu kok. Perjalanannya daerah satu daerah jorok. Karena negara kita Indonesia Pak, Masya Allah, apa yang halus di kita, kasar di Jawa. Apa yang di kita bahasa biasa, alat di Madura, kasar jorok. Nggak usah disebutin. Coba, ada buah di kita, nama buah. Coba di Madura itu jorok. Kayak begitu Pak.
bisa tersinggung kita apa ini gitu. Ternyata oh artinya itu. Di Medan, Mandailing, Pak. Apa yang di Kalimantan biasa, di sana jorok sekali. Nah ini makanya kadang bahasa daerah itu mengerikan Pak di satu tempat. Jadi bisa disalah tafsirkan. Ya contoh lah bagong nih Pak. Babi itu, coba ke Jawa. Oh bagong nama orang. Iya kan bayangkan. Di Jawa nama bagong itu nama orang. Ke kita, nanti pukul apa gitu. Karena babi ada bagong di situ. Nah itu kan salah satu contohnya begitu. Jangan Sunda bagong ya. Itu kalimat murka, kalimat marah. Kalau saya bagong saya senang. Kamu masih bagong nama orang kan. Masya Allah. Kan ada riwayat, ada sebagian yang mengatakan wallahu alam apa? Kan ada dalam pewayangan itu dulu para wali gimana coba dakwah bisa masuk itu. Kalau sekarang udah dibidahin kali. Wali itu bisa ribut terus sama orang tidak bidahin kalau kita. Iya ada wayang pakai wayang media itu kan kayak sosialistik Sunan Kalijogo itu kan bahan bisa apa bisa wah suatu luar biasa Pak. Tembang-tembangan kemudian Sunan Ampel yang sampai sekarang terkenal tuh Ler-Iler Tanjung Dewo Somiler itu tadi royo-royo tak sebut teman dan anyar gitu. Cak Angon peneno dinding kui ya yang dari Jawa asik banget gitu ya mas Masya Allah peneno peneno dinding kui lunju peneno kambo basu dolutiro itu makna terjemahan politiknya luar biasa. Ini ajib, yang bisa mensyarah itu kan orang tertentu Pak yang bahasa dan mengerti maksud tujuan Sunan Ampel itu. Yang ajib kan dikira, oh ternyata kenapa? Cak Angon bocah budak pengembala kambing atau kerbau itu pengembala itu budak kangon, karena coba naikin pohon belimbing. Lihat belimbing itu berdiri apa? 5 kan? 5 belimbing, apa? Rudi Islam itu 5 kan? Allah alam-dia syahadat, sholat, zakat, puasa, haji Pak. Lah disuruh naikin belimbing pohon belimbing itu suruh ngambil. Lunjur itu apa? Licin ya? Susah, diambilnya susah. Tapi yang jadi pertanyaan kenapa kok budak Angon gitu? Bukan Pak Jenderal atau Pak Kiai gitu, Pak Ustadz, tolong atau siapa? Kok budak Angon? Tapi susah loh diambil. Itu yang belimbing bergigi 5 itu. Kamu basuh duduk iro, kamu basuh duduk iro. Itu ajib Pak. Ternyata kenapa budak Angon Pak yang tangguh untuk mengambil kata sebagai ahli pensyarah Pak? Karena budak Angon lah yang punya daya Angon Pak, yang punya daya untuk mengayomi masyarakat. Budak Angon kan tanggung jawab Pak, mas'uliyah tanggung jawab. Makanya kata Nabi dalam hadisnya Pak, Nabi intilah fotografer. Tidak ada seorang Nabi yang diutus kecuali pernah menggembala kambing Pak. Karena Nabi kita yang mulia pernah menggembala kambing. Itu dibahas lagi, untung Nabi kita menggembala kambing bukan onta. Kalau menggembala onta, bisa karakternya beda Pak. Karena di Arab itu, ini bukan membahas. Orang menggembala onta itu beda. Kalau onta itu keras Pak. Keras. Bahkan ini juga luar biasa. Kalau kambing kan lembut Pak. Bagaimana kalau gebal 100 ya harus balik 100, ya kan Pak? Ada yang lain ini, yang satu misalkan bengong di ini, jadi mengayomi tanggung jawabnya, leadership kepemimpinan sudah di situ ada semuanya. Ya tentang ini bagaimana merasakan ini, kalau ini belum makan di mana lebih baik. Ini saya lapar sedikit daripada hewan-hewan ini pun nggak bisa makan. Ya. Begitu Pak, Masya Allah, bayangkan. Nah ini yang punya daya Angon, punya kepemimpinan, punya kepedulian, punya itu Pak yang dipanggil. Itu kan haji Pak. Jadi dulu begitu Pak, coba wali-wali itu Masya Allah cara berdakwahnya ya sampai seperti itu. Nah disebutkan Pak, maksud saya tadi itu di pewayangan ada kan bukan pewayangan Petruk, Bagong gitu kan, tahu ya? Semar. Ada itu dari bahasa Arab Pak ternyata. Saya dulu dari guru kami dibahas. Ini Petruk itu dari kata Patruk, Bagong itu dari Al-Bagyu. Semar itu dari Syamir. Ada gaya juga ya. Pak Petruk itu ternyata dari bahasa Arab. Kalau Petruk sebagai Patrukil Bagya, Syamir Patrukil Bagya.
bagong itu sambil sing-singkan dengan bajumu, patrukil bagi dan tinggalkan segala doliman kejahatan itu. Jadi bagong itu dari baju. Wallahu alam. Petruk dari patruk. Anjir, itu luar biasa. Lebihnya wallahu alam. Iya. Jadi bayang nanti nih. Baik. Itu luar biasa. Baik, kita sama-sama pelajari ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada yang dulu pernah disampaikan tapi mungkin pembahasannya belum belum terbahas dengan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa ini kita ini lagi selain memang sudah lama, kedua ya, di zaman kita sekarang ini kan banyak sekali hal-hal yang buat ya dari berbagai hal gitu ya, perekonomian, dari situasi politik, situasi apa ya perlu di refresh apa namanya di down ya dengan ya kita mendengar bagaimana dua para ulama kita yang mendekati fenomena zaman, jangan sampai salah dan minta tolong kepada orang yang dia sendiri minta tolong kepada orang yang anggap bisa menolongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'an bi dzikrihi amin. Qala min alamatil i'timad 'ala al-amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Kita ulangi dari yang dulu sudah sampai ke Bapak-bapak tadi untuk nanti merespon ya apa permasalahan proses yang kerap datang menginginkan kita apa namanya menerpa kita lah begitu ya. Al-Susurah min alamatil i'timad 'ala amal min dari sebagian alamatil i'timad dari sebagian tanda-tanda orang bersandar kepada kekuatan amal usahanya. Saya ulangi, dari sebagian tanda-tanda seseorang yang menyandarkan dirinya pada kekuatan amal usahanya. Ar-raja'a, nuqsan raja', yaitu kurangnya pengharapan dia terhadap rahmat dan karunia Allah inda wujudi zalal, ketika terjadinya dosa ataupun satu kesalahan. Jadi kurangnya pengharapan dia ya terhadap rahmat karunia Allah SWT. Saya ulangi, kurangnya pengharapan dia kepada rahmat karunia Allah SWT ketika terjadinya sebuah kesalahan atau dosa, itu merupakan tanda bahwa si orang itu bersandar pada amal usahanya. Ini Pak, dan bukan kepada Allah, bukan kepada rahmat Allah. Ini bahaya. Ini kita tahu kan tadi korelasinya kita membahas dari awal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, pokoknya dia sudah melindungi dirinya atau benarnya dari seperti itu ya. Baik. Aku kata syarif, bahwa syarif aku saya berkata al-i'timadu 'ala Allah, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, na'tul 'arifin al-muwahhidin, itu sebagai karakteristik tanda ataupun sifat bagi orang-orang yang arif billah al-muwahhid, yang bertauhid kepada Allah. Bagi orang-orang yang sudah mengenal Allah dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal i'timadu 'ala ghairihi, sementara menyandarkan diri kepada selain daripada Allah, entah kepada amal usahanya tadi, kepada orang lain, kepada bosnya, kepada siapa saja. Wasmul jahilin al-ghafirin, itu kata orang bodoh yang lalai. Sudah bodoh mengaku lalai. Apa? Lalai bahasa Sunda apa? Nah, kalau lalai bahasa Sunda di bagian bahasa Sunda apa itu? Kelawar, kalong. Ini maksudnya lengah, ya. Karena makan dari kalau siapapun apapun selain yang maksud selain Allah itu, mau amal perbuatannya atau apapun, pak jabatannya, ngandelin jabatan, bersadar pada jabatannya. Gua kan sebagai ini gua jenderal, bintang 2, bintang 3, bintang 7, pusing. Ya, bintang bintang 2 nanti, iya, seenaknya saja. Bintang 4, seenak. Padahal besok mati. Gimana coba? Jadi kalau tidak dengan iman bahaya. Jabatan bisa disalahgunakan. Mampang mumpung nanti. Wah, mumpung gue jadi ini, mumpung nanti. Udah, kalau kata orang sudah apa? Tunggul di lalu, catang di rumah.
berani babi, kayak babi kalau udah nyeruduk, wah sih kan di depan. Iya kalau seruduknya tahu Pak, aman dia. Soal mesin giling Pak, giling besi lah. Habis dia sudah. Nah ini masalahnya. Harus ingat itu. Hatta ulumu mu'amalu ma'walum. Nah sampai terserah apapun yang dimaksud selain daripada Allah itu. Jadi orang yang menyandarkan diri kepada selain Allah itu adalah karakteristik orang-orang bodoh yang lengah. Apapun yang dimaksud dengan selain Allah itu, mau jabatan, ilmu pengetahuannya, misalnya orang, ini kan ilmu saya. Oh saya, nah, pokoknya saya punya ilmu, insya Allah aman hidup saya. Insya Allah jangan rezeki, oh pokoknya saya punya ilmu. Jadi menyandarkan pada ilmunya, saya punya skill. Suruh bikin mobilan bisa. Mobil-mobilan. Pokoknya saya punya ilmu, punya skill. Jadi nggak ada PD-nya di situ tenang, itu bayar. Awas, orang beriman tidak boleh. Tentang yuk bisa bela diri, pokoknya kalau preman atau kalau orang jahat 5 orang 3 orang, saya kan sudah master ini, sudah suhu, saya sudah jadi pendekar Jawa, nggak boleh orang itu. Oh saya di Banten lama saya, jangan gitu. Apa di Banten? Jualan sayur. Beda. Kalau saya tanpa apa segala macam, nggak bisa, orang beriman tidak bisa gitu. Karena tadi la haula wala quwata di dalam hati tidak ada upaya, tidak ada kekuatan tanpa tolong Allah sudah tidak ada bisa menolong kita. Allah sudah. Hanya ini. Jadi termasuk ilmunya, pangkat jabatannya, amal-amalannya, ahwalnya, kondisi dia, keadaan dia. Artinya mau pangkat jabatan apa termasuk tuh, Pak. Jangan sampai menyandarkan diri ke situ. Ini bahaya, itu karakter orang bodoh itu dengan. Nah, kalau ada orang, oh gua kan jenderal, gua kan misalkan kepala ini, aku menteri aku, waduh, bahaya. Termasuk ustaz pun, kiai, orang kan kiai, ada. Kiai mau miskin, ada. Kiai mau susah. Itu bahaya, Pak. Termasuk amal ilmunya, nggak boleh bersandar gitu. Tetap, siapa Pak? Oh, Pak, teman. Nggak bisa. Saya udah pokok, saya punya ilmu juga, saya insya Allah hidup saya tenang, hidup saya bahagia. Itu hanya dipakai untuk merayu kali Pak. Tenang. Waduh, hidup dengan saya pasti akan bahagia. Oplak. Aduh, kalau yang seperti itu mengerikan Pak, itu ngeri. Dia jangan bahagia Pak. Ingat kisah Korun Pak bagaimana? Sampai orang kan terpukau kalau Korun keluar itu, andaikan aku bisa seperti dia. Sambil Pak, wah Korun luar biasa, andaikan keluar dengan harap benda. Waduh Pak, orang miskin tadi minta doa kepada Musa. Waktu datang Musa dilihat, oh fakir Pak. Musa katanya, wahai Nabi Allah Musa, kalau lihat saya kayak begini kan, tolong dong mintakan kepada Allah. Biar Allah menganugerahkan ini yang karunia kepada saya. Kau kan Nabi Allah, dekat dengan Allah, doamu pasti dijawab. Nabi Musa karena melihat apa namanya kaumnya begitu, didoakan. Nabi Rasulul Azmi pula. Masya Allah. Dari mulai tukang apa Pak, ya Allah, kulilah, mohon maaf gitu ya, suka ini sampai dia berniaga apa ke pasar Pak, buka toko kecil-kecilan emas Pak, memikul pusat sampai pasar dikuasai sudah tidak berseri situ begini. Gemboknya aja Pak lihat, coba di mana itu? Di Mesir Pak, Masya Allah, apa gudang ratusan, 200 atau 300 gembok kuncinya. Masih luar biasa dari pedagang emas kecil. Karena siapa? Dia lupa. Itu hasil doanya siapa? Dan siapa? Allah. Kalau Allah ingin mengangkat surga, dibuka pintu rezekinya. Oh, tapi apa yang terjadi? Nah, ini Pak, lagi-lagi setan masuk Pak. Semakin sombong, semakin lupa lah haula quwatanya. Lupa la ilaha illallah itu lupa. Lupa. Sehingga ketika dimintai sedekahnya oleh ini, oh, nggak mau pas makin pelit Pak, mas seperti korun katanya korek. Gara-gara ya Pak. Tapi mau aneh Pak, ada orang menemukan harta benda kuno di sini disebut harta karun. Padahal jadi Pak di Mesir, karena diamplaskan ke bumi gitu. Muncul di karang tengah. Ini terlalu baik. Aneh, harta karun. Karunnya di mana? Itu masuk korun Pak. Zaman Musa tahun sebelum Rasulullah SAW. Nah ini Pak, sampai puncaknya nauzubillah min dzalik. Kalau ketika dimintai zakatnya, zakat Pak yang wajib sudah yang merupakan apa jawabannya? Ada pertanyaan sambil sombong menyebutkan itu, inna ma utitu ala ilmi, inna ma utitu ala ilmin bi.
Inautu ala ilmin indi. Kalau bahasa kitanya, aku diberi semua ini karena ilmuku. Itu Pak yang tadi tolong dicatat ya. Menyadar kepada ilmu. Jadi kalau saya pintar, kalau cerdas, saya punya ilmu, skill, saya kaya, wajar. Jadi jangan gini. Kalau mau kayak saya, nah ini hati-hati Pak. Ada yang jengkel ke yang pengemis yang minta. Kalau kayak saya usaha dong. Saya punya ilmu, saya punya skill. Saya bisa begini karena usaha saya, karena skill saya. Tahu nggak kan? Wah, diceramahin dulu habis. Keretek 2.000. Nah, sudah mencari. Ada lagi hati-hati Pak. Orang saya pernah mengkritik di beberapa udah lama sekian tahun yang lalu. Bahkan ini beberapa kali sampai di Mas Dayak, di Bekasi di mana. Jangan pernah Pak, tolong. Punten, misalnya kita ada orang tukang jualan biasa lah. Entah pengki atau mungkin atau coek atau bunga apa yang bunga di pinggir jalan atau di mana yang harganya misalnya 2.000-an atau 5.000 gitu ya, atau berapa lah yang murah-murah 2.000-an. Kayak atau sayuran yang bisa lewat apa? Yang di tangan itu lalap-lalapan, ya Pak ya? Lalap lah, kalau yang sekarang biasa kan itu lalap. Atau nih, ngegalap nanya. Berapa tuh bisa lalap? Ya kalau itu orang Sunda kan anjingnya sih Pak. Sunda makan daun Pak. Jadi Sunda suka makan daun. Sunda suka makan daun. Kecuali daun pintu kan. Itu pun keras kata orang Medan. Kalau yang dari 10 apa? Lainnya pula itu kan. Kalau ibu itu daun pintu. Nah itu Pak. Jadi tolong ada misal udah itu hanya 2.000-an ditawar lagi. Nah itu nggak sampai hati Pak. Gimana mau bergawat? Ditawar. Itu dulu. Mungkin yang biasa ikut saya pernah dengar. Suka tahu saya. Wah ada kan orang kaya raya beli 50% Pak. Wah beli bunga yang 3.000-an aja. Wah saya beli sekian nanti ya. Oh berapa ini? Tadi 1.500. Sampai dia lupa, saya udah sedikit, saya betul udah pas ini Pak. Sampai mas. Wah segitu saya beli, kalau saya beli banyak, pokoknya kalau segitu tinggalin. Ya Pak udah lah, saya dipanggil 10 menit, silakan. Berapa Pak? Tadi kan banyak. Ya 5 aja cukup. Bayangkan. Nah ini yang nggak ngaji Pak, dia pikir nggak ada hisabnya. Nah kan dia udah jalan. Apalagi saya berbanyak. Ini berbahaya hati Pak. Kira-kira sedih nggak orang ini? Udah bilang silakan, ternyata ditipek. Cuma 5 biji. Coba sudah diturunkan harga, malas Pak. Jangan itu zolim yang tidak disadari. Apalagi nih, hati-hati Pak, kita punya istri, ataupun siapa, mak-mak, ataupun bapak-bapak sendiri datang ke pasar. Barang jeruk, berapa di jeruk berapa? Boleh nyoba, boleh nyoba. Kalau di Bekasi oke itu halal. Ada Pak, maaf kita kan biasa sekarang ngantar apa umroh apa ini gitu. Itu ada yang keliling itu cuma nyobain. Nah yang umroh bukan saya bermaksud untuk cek yang begitu kan. Ada Pak ini Tuhan apa ini? Oh ini boleh maaf. Ngambil berapa gitu. Tuhan mau apa terus keliling. Nah ini kalau sampai kalikan alhamdulillah itu Pak. Kita nggak jauh-jauh. Berapa ini? Mangga, sekian. Boleh coba, silakan. Berapa kali sekian? Ini murah silakan. Kalau banyak saya coba ya, coba. Nyobatnya bukan sedikit, mas juga Pak. Tambah lagi. Sampai setengah makan dalam kayu yang besar itu makan. Yang besar lumayan pakai nyangkut aja perut. Ini zolim kalau ternyata lapar, ya ini pengen mangga, ngerjain mangga, zolim itu hati-hati. Beli enggak? Ya kalau ada 4 tukang mangga begitu kan lumayan. Lumayan kenyang tapi lumayan juga dosanya. Astagfirullah, nipu itu. Tidak ada niat itu untuk melakukan doang. Ya kan keliling tukang mangga sebut kan manis ini macam bot saya coba setengah seperempat. Datang kan bot. Oh ya tunggu lah lain kali ya. Astagfirullah. Ini hati-hati Pak, tolong. Ya kita kan pengen berkah. Kan beda Pak, itu kalau yang tahu begitu Pak, apalagi dia lihat, oh orang itu ternyata keliling-keliling begitu. Mudah-mudahan, kalau keluar dari dalam terzolimi Pak, mudah-mudahan bangkrut usahanya. Pak, entah sebulan, 2 pekan, kalau dia dapat musibah jangan salahkan orang lain. Oh saya pernah tipu, usaha bukan orang, itu peringatan dari doa-doa mereka bisa jadi. Usaha hancur itu. Itu orang yang melaksanakan dalam hadis sahih Pak.
Doa orang yang terzalim tidak ada hijab dengan Allah. Dikabulkan sama Allah, ansuranaka walau ba'da. Pasti aku akan tolong kamu walaupun setelah saat kemudian atau berapa yang kemudian. Itu jadi Allah. Bagi orang yang terzalim, dia kan sudah capek. Yang paling parah kalau jualan cowek dari batu itu kan, harga seberapa? Itu orang bisa-bisa, masya Allah. Lu belinya cuma satu. Ya Allah, Pak. Udah buatnya kita hargai dia membuatnya lama. Mikulnya lama. Kilang barat, kalau apa kilang barat? Orang sebenarnya. Tahu ya? Kilang barat. Ya, yang lebih afdal itu begini Pak, berapa nih? 15.000. Oh 15.000 Pak, satu. Beli deh 2 ya. Oh ya. Boleh Pak, seneng dia. Cuma 15.000 beli 2. Ini uang 50.000. Begitu mau, nggak usah, buat loh, kan nggak usah, udah. Itu senang, insya Allah Pak. Doanya, kalau kata berapa? Masya Allah. Berikhlasan itu doakan Pak, minta doa mendoakan sendiri Pak. Ini Masya Allah. Berbeda kan tadi, ini berapa coy? Saya beli semua deh, kalau ini dimurahkan, udah 5.000-annya. Ya Allah, 15 juta 5.000. Ini 4 ya, 20.000 deh Pak. Pak, tambahin lagi dong. Padahal 15 itu sudah pas-pasan. Apa kalau mau 10.000 deh? Oh enggak, kalau segitu di ini. Itu terus di. Udah gitu dikasih, ya udah 10.000. Aduh, cuma 20.000 aja deh. Malas Pak, begitu berangkat apa deh? Bisa jadi hatinya. Ya Allah, sengkainya. Walaupun tidak mendoakan jelek Pak, Allah mau tahu kan isi hatinya. Ya Allah. Itu hati-hati Pak, alhamdulillah, jangan sampai. Jadi ini Korun kan begitu, bahkan dia ilmu mengadakan hal ini. Aku bisa begitu karena ilmuku. Maka apa? Tidak lama dihancur, diamblaskan semua yang kata benar. Dia makan dulu ilmu itu. Kesombongan itu, alhamdulillah. Maka kita lihat orang alim bagus. Wa amal alifun wahidun. Adapun orang-orang yang mengenal Allah dengan baik, dengan luar biasa, wahidun yang bertauhid kepada Allah. Fa'innahu ala wasatil qurba musyahadatin nazul ar-rabbihim. Mereka berada apa Pak? Merasa selalu dekat dengan Allah, menyaksikan Allah dan selalu memandang Allah SWT. Dan akan memandang itu melihatnya semua apa yang dikembalikan kepada Allah. Dia kaya ini karena rahmat Allah. Saya bukan siapa-siapa. Nah, orang kuat kan? Dapat musibah, la haula wala quwwata. Dia langsung berdiri kepada Allah Taala. Begitu Pak. Innalillahi, ketika musibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu alhamdulillah, dia bersyukur. Jadi alhamdulillah itu syukur, bukan dia, itu Allah. Anda hebat, sukses ya. Alhamdulillah. Berarti alhamdulillah itu berarti alhamdulillah. Kan nggak paham arti alhamdulillah. Alhamdulillah saya maknanya jadi ke dia. Alhamdulillah, ini karena saya memang gak lebih Pak. Itu bukan pemalas Pak, alhamdulillah. Ini karena saya punya ilmu di bidang ini Pak. Alhamdulillah. Jadi itu alhamdulillah kemana itu? Kalau ternyata hatinya omongannya berarti yang diangkat-angkat. Alhamdulillah jadi makna itu alhamdulillah segala bagi Allah karena ini hakikatnya dari dia Allah. Hanya saya diamanahi oleh Allah sedikit ilmu pengetahuan dari Allah. Asbabnya itu tapi hakikatnya Allah. Mesti begitu. Alhamdulillah saya di sini siapa yang tidak kenal saya. Alhamdulillah Pak, memang saya dikenal kok. Alhamdulillah saya orangnya cerdas. Allah. Saya dulu sudah minta ini nasihat buat saya khusus yang paling saya utamakan. Fa'amuna ala anfusihim. Kalau orang alim pun itu fa'amuna ala anfusihim. Jadi apa? Sudah tidak melihat lagi diri mereka Pak. Orang alim pun bilang itu lenyap diri mereka, sudah tidak melihat lagi diri itu. Yang ada hanya Allah saya sudah. Musibah kembali pada Allah, dapat anugerah, rahmat jadi kaya, jadi naik perbuatan Allah begitu aja. Jadi tak melihat diri. Beda dengan ujub yang sombong kayak Korun gitu. Kalau sudah menjadi iblis gitu kan. Iblis kan langsung yang pertama kali ini kan makanya apa yang menyombongkan diri iblis kan. Anak berumin bukan. Allah disuruh sujud, nggak mau sujud pada ada. Alasannya apa? Anak berumin bukan. Ya Allah kan saya lebih baik dari dia. Gue merasa lebih baik. Loh, apa alasannya dia merasa lebih baik? Kau ciptakan aku dari api. Sementara dia dari tangan. Saya dong yang lebih baik. Maka langsung diusir oleh Allah dari rahmat. Sehingga disebut iblis dari kalimat al-blasa yang berputus asa dari rahmat Allah. Mana itu bilang. Dan itu menjadi penghuni kekal selamanya.
Fayawa'u fi zallatin aw asabatum ghaflah, apabila mereka orang al-arifun billah, al-muwahhid itu yang terjebak dalam sebuah kesalahan atau dosa atau maksiat atau apapun, aw asabatum ghaflah, atau menimpa mereka satu kelengahan, kelalaian begitu Pak. Syahidu tasrifal haqqi, mereka menyaksikan oh ini Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Lahum, untuk mereka, wajarnya qadai alaihim, dan berlakunya keputusan Allah atas mereka. Makanya kan contoh dulu sering kami contohkan ketika ada seorang murid, Bu, Allah itu mengasih penyayang, walaupun kita banyak maksiat dosa, tapi tetap kita masuk dan mengalir rezeki, kita dapat sukses, bisnis kita tuh ini, Allah itu benar-benar penyayang sama kita. Allah itu mengasih luar biasa. Gak pernah ada teguran karena apa. Kita bagi orang maksiat tetap ada rezekinya. Gurunya bilang, nah semalam dari kau jam berapa? Kau sholat subuh? Iya sholat subuh berjamaah. Sholat subuh tapi telat. Setelah keluar sahabat datang. Tak pernah tahajud. Jam berapa Pak? Saya nggak sempat tahajud. Witir nggak berwitir. Langsung jatuh. Nah teguran Allah itu, hukuman Allah tidak mesti harus ditimpakan gunung misalnya, atau di kota tabrakan di jalan, atau dengan takdir, tidak. Sulitnya engkau bangun malam saja itu boleh jadi teguran dari Allah. Sulitnya kamu melaksanakan puasa sunnah saja sulit, itu boleh jadi teguran. Asal mau puasa mahkumah, asal mau malah ribet lah apalah, sakit kepala. Ingat kembali kepada Allah, istighfar mengaku boleh jadi itu karena kepada Allah. Boleh jadi ada makanan yang cubuhan, boleh jadi ada pikiran-pikiran kotor. Makanya kata ulama, apa kata ulama sufi itu? Kalau ada tiba-tiba pikiran kok pusing nggak jelas, pusing bukan pusing apa namanya? Galau gitu kok jelas, itu karena diakibatkan dari pikiran-pikiran kotor yang tidak kau lakukan, tapi ada pikiran jahat, pikiran jelek itu. Kalau tiba-tiba mumpet ruwet tidak jelas itu hati-hati. Maka kembali istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena tahun tidak saudarakan ta'ah, seperti halnya mereka tidak saudarakan ta'ah, apabila mereka tiba-tiba mudah melaksanakan ketaatan, Allah alaihi yang yakdom, atau nampak pada mereka daripada kalau yang tentu keberhatian itu kejelian Pak, kembali dari goflah itu, ya, keberhati-hatian gitu. Kemudian hidup hatinya hidup ininya sehingga selalu berhati-hati, ya, kesadarannya gitu, ya, kesadaran diri. Lam yashhadu fi dzalika anfusahum. Jadi kalau Pak ngaji sholat di bawah waktunya, masya Allah, itu mereka tidak melihat pada dirinya Pak. Tahajudnya setiap malam, masya Allah, sampai bengkak-bengkak kaki. Ada yang begitu Pak, susah ya Pak ya, hanya Nabi itu, masya Allah, sampai luar biasa, wah sholatnya begini, sedekahnya. Mereka lam yashhadu fi dzalika anfusahum, mereka tidak menyaksikan diri mereka sendiri. Enggak, bukanlah diri mereka, enggak. Mereka paham gila itu diri mereka, enggak terlihat. Enggak ada, bukan lihat ego mereka, bukan. Walam yaru fiha haulahu wa quwwatahu, dan mereka juga tidak menyaksikan kekuatan dan daya mereka, bukan. Mereka bersedekah, karena ini memang hasil jerih payah saya. Saya kan gigih dalam berusaha, sehingga saya bisa punya duit. Ya. Enggak begitu Pak, orang alim bilang. Enggak. Li'anna sarifa ila qulubi, karena yang mendahului masuk ke dalam hati mereka itu apa? Dzikru rabbihim, mengingat Allah mereka. Wah luar biasa, Bapak kalau bersedekah setiap minggu habis berapa? Ya ada 100 juta seminggu, ya. Itu Bapak berhubungan saya, itu Allah, saya mau siapa-siapa. Allah itu pun tidak tahu Allah. Begitu Pak. Langsung dalam hati sudah terkapur, terhalang aja dirinya itu nggak ada. Kalau misalnya si bulan itu namanya misalnya anak Zaid, nggak ada kata Zaid dalam hati, langsung ini karena Allah, kan apa yang ada? La haula wala quwwata illa billah. Saya tidak ada yang dapat kecuali Allah. Kalau Allah miskin saat ini, langsung miskin saya. Sebab Allah kaya kan bisa dikayakan saya. Kan Allah yu'til mulka may yasha. Allah itu memberikan kerajaan parsial di kehendaki, dan Allah mencabut juga. Wantanzilun kama tasha. Allah cabut juga dari siapa yang dikehendaki. Berikan ilmu juga, ya, yu'til hikmah masya Allah, berikan ilmu hikmah pada siapa yang dikehendaki. Kalau berkehendak sudah. Nah, fa'anfusuhum mutmainnatun tahta jadari aqdari, serta jiwa mereka nyaman, tenang di bawah naungan takdir Allah Subhanahu wa taala.
Nggak ada, Pak. Qulubuhum sakinatun bima laha min anwarihi. Dan hati mereka tenang, damai dengan apa yang nampak baginya dari cahaya-cahayanya. Walau farqa indahum bainal halain, tidak ada bedanya Pak bagi orang arifun billah wahid itu antara suka duka itu sama saja. Antara anugerah rezeki begini dengan tidak ada. Dalam hal itu ya Pak ya. Di annahum barqa fi dari tauhid, karena mereka sudah tenggelam dalam lautan tauhid. Nah, kalau stawa khaufum wa raja'um, jadi seimbang Pak antara takut dengan harapannya itu sudah. Suka dukanya itu sudah sama seimbang. Ya. Fala yanqusu min khaufi ma yatadibuna min al-isyan. Mereka tidak berkurang rasa cemas takut mereka dari apa yang mereka hindarkan dari kemaksiatan. Wa la yazidu raja'ihim ma yakuna bihi min ihsan. Demikian tidak bertambah harapan mereka karena banyaknya anugerah kebaikan yang dia dapatkan. Tetap karena yang bukan hasil saya, bukan kayak korun, ini karena ilmu saya begini karena ilmu bukan Allah. Nah ini Pak, jadi makanya tadi makna la haula wala quwwata illa billah, tidak daya dan upaya untuk apa? Menghindarkan diri dari perbuatan maksiat dan dosa kecuali Allah. Dan tidak ada juga kekuatan untuk apa Pak? Melakukan amal saleh, ya, untuk melakukan kebaikan kecuali atas rahmat dan apa namanya karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini Pak, kecuali dari rahmat serta apa? Kasih Allah semata-mata. Itu yang ditanamkan dalam hati seorang muwahhid dan juga al-arif billah. Nah, kemudian sebagai penutup, sawabikul himam la tahliqu aswarul aqdar. Ini juga ada yang kita lewatkan nanti Allah karena waktu juga. Sawabikul himam la tahliqu aswarul aqdar. Singkatnya Pak, sawabikul himam itu jadi kekerasan usaha, kegigihan usaha dan perjuangan kita Pak. Perjuangan seorang hamba siapapun dia, mau wali ke siapa saya Pak, la tahliqu aswarul aqdar. Tidak akan bisa menembus aswar itu benteng-benteng atau pagar-pagar, ya, apa ini? Atau tirai Pak, aqdar takdir. Jadi sekali lagi kekerasan semangat dan perjuangan kita Pak, ataupun keramatnya para wali Pak, tetap tidak akan bisa menembus aswarul aqdar, tirai takdir Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa. Jadi karomat apapun itu sesuai dengan takdir Allah. Dia harus pahami betul. Ya, jadi bagaimana usaha kita tetap tidak akan mengingat takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Harus dikembalikan. Maka lihat ayat Qurannya apa? Wa tasyauna illa yasha'allah Rabbul Alamin. Kalian tidak bisa berkehendak sesuka hati kalian sendiri sehingga kecuali apa yang sudah Allah kehendaki, yaitu Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini, mengatur alam semesta. Sudah kembalikan. Sudah takdir ayat 9 ya, kalau tidak salah. Kedua 6 takdir. Wa ma tasyauna illa yasha'allah Rabbul Alamin. Nah maka ini Pak, jadi sehebat apapun kita, sekalipun ada seorang wali punya karamat, tetap tidak akan menembus tirai takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harus dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya Allah dalam pekan depan kita akan kupas lagi. Hanya diingat baik-baik kata Salihul ini, jadi jelas paling terakhirnya dalam pertemuan kita ini, alih nafsakan tadbir, istirahatkan di muka jiwamu, istirahatkan. Tidak tadbir dari memikirkan hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah sudah. Ya. Fama qama bihi baduka, apa yang sudah dijamin oleh selainmu, sudah ada di selainmu. La takum bihi li nafsika. Jangan kau sibukkan, jangan menyibukkan dirimu, enggak usah kau sibukkan dirimu untuk memikirkannya. Contoh rezeki. Siapa yang ngatur Pak? Yang Allah. Makanya seorang tidak akan tinggal dunia kecuali Allah semudahkan dulu rezekinya bagi dia. Itu sudah jaminan. Cacing aja dijamin semuanya. Jadi jangan artinya jangan fokus di situ sementara kewajiban kita lalaikan kepada Allah. Kan yang menjamin siapa? Allah. Kita tidak melakukan kewajiban kita. Kalau ibarat bos kita itu, tuan kita siapa? Kamu kerjakan aja ini itu. Jangan mikirin gaji, sudah saya per bulan 10 juta sudah. Tiba-tiba mikirin gaji. Ininya nggak dilakukan itu. Padahal tugas dia melakukan apa yang diinginkan oleh si bos.
Tepat waktu bisa kerja di kebun, di ladang, di apa, sampai jam sekian. Jangan karena nggak ada pemiliknya kita kongkong ngopi kemana jalan. Ada yang di bos. Itu ingat, tak boleh jadi itu yang menunjukkan kita ibadah kepada Allah. Itu menunjukkan kita bangun malam. Ada korupsi waktu bisa jadi. Nah ini harus diingat Pak. Kembali. Yang mudah-mudahan walaupun ini belum tuntas dalam pembahasan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tentunya ada banyak kesalahan, itu murni dari kembali mau dimaafkan dari dan mati. Jika pun ada yang benar semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, fadl dari Allah, mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Dan kita doakan guru kita pakai Saifullah pada saat ini sedang sakit, dan juga pakai Muslim juga masih belum fit 100%. Ustazi juga udah agak lama ya, beliau belum fit. Semua keluarga kita serta kita doakan semoga yang sedang sakit sudah diangkatnya Allah. Yang sedang mendapat kesusahan apapun bentuk kesulitan-kesulitannya, semoga Allah bukakan ya, memberikan jalan keluar untuknya sehingga diangkat kesulitan dengan ditentu kebahagiaan. Amin. Khususnya kita semua yang ada di sini diberikan dunia dan akhirat. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa ij'al tafarruqan ba'di tafarruqan barakan ma'sum. La tad'a fi nafsin ba'dama birahmatika ya hannan ya mannan ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad fil awwal wa akhir wa 'ala alihi ajma'in. Allahumma rabbana ishfi ya Allah. Ishfi ya Allah. Ishfi al-Barra. Ishfi Allah. Anta syafi la shifa wa shifaan 'ala اللهم ربنا تقبل منا انك انت وانك انت الرحمن وانك انت التواب الرحيم. اللهم يا قادر اقض حوائجنا واختنا بسمع اعمال برحمتك يا رحمن يا منان يا ارحم الراحمين. Ya Allah yang Maha Pengasih dan ampuni kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, kezaliman kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami atas ketidaktahuan kami, baik kami sadari maupun yang tidak ya Allah. Engkau masuk pengampunan mampu maaf ya Allah. Ya Allah, sembuhkan saudara kami, guru kami yang sedang sakit pada saat ini ya Allah. Angkat penyakitnya Allah dengan rahmat ya Allah. Kasihani kami dan mereka semua ya Allah. Ya Allah ya Hanan, negeri kami ini sedang dirundung berbagai permasalahan ya Allah. Berikan jalan keluar kepada kami semua ya Allah. Bangsa Indonesia khususnya Allah, umumnya seluruh muslimin bersama di mana saja berada ya Allah. Ya Allah ya Hanan, yang kabulkan hajat kami, kabulkan doa kami, mudahkan urusan kami ya Allah. Dan jika Engkau hendak memanggil kami, mewafat kami dan keluarga kami, semua orang tua kami hidup ya Allah, guru-guru kami yang masih ada ya Allah, wafatkan kami ya Allah, termasuk murid-murid kami, alumni kami ya Allah. Wafatkan kami dan mereka dalam keadaan sehat dan keadaan husnul khatimah. Panjangkan umur kami dan mereka dalam keadaan sehat walafiat ya Allah, dalam keadaan taat kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma istajib lana waqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil Fatihah. توفيقني وما يحب لك تمشي